Ini Kak Digo dari Pekanbaru, marketing rumah sakit. Kak Isnani, konveksi. Kak Nurul dari Bandung, usaha jasa jahit. Dulu saya ngisi workshop di Bandung juga, Kak Nurul. Ada lagi nih teman-teman, dari kota mana nih yang paling jauh? Kak Arman Toyota. Em, Pak Arman ini kayaknya yang sudah daftar webinar eksklusif ya. Dari Surabaya, Sales Toyota. Kak Neni, Surabaya. Sama-sama Surabaya sama Pak Arman. Kak Hardi dari Tuban. Kemudian Kak Isti Pacitan, Jawa Timur. All Shop Usaha Jahit. Kak Rida dari Manokwari, Papua Barat. Wow, keren. Oke teman-teman, kita sudah jam 7 lebih 7 ya. Kita akan mulai saja. Jadi sifatnya malam hari ini adalah webinar gratis, free. Jadi saya akan mengajarin teman-teman, nggak terlalu ribet ya teman-teman, tidak mengenai digital marketing secara luas, tetapi saya akan spesifik membahas tentang WhatsApp marketing khususnya untuk mengumpulkan database kontak WhatsApp dengan cara yang benar dan menurut pengalaman saya sendiri ya teman-teman. Oke, saya akan share screen teman-teman. Silahkan buat teman-teman yang mungkin jamnya nggak sama dengan saya. Saya di Jawa Tengah, teman-teman di Solo. Mungkin teman-teman yang jamnya hari ini adalah jam sholat, jam sekarang, silahkan teman-teman bisa, yang muslim ya, bisa sholat dulu. Kita boleh kejar dunia, tapi ingat, jangan lupa dengan yang punya dunia. Setuju ya, teman-teman ya? Oke, teman-teman boleh komen, share screen saya jelas atau belum? Sudah muncul atau belum? Boleh komen ya, teman-teman ya. Jelas, jelas. Oke, jelas. Oke, teman-teman yang boleh yang mau on cam silahkan on cam sebagai bentuk bahwa teman-teman itu serius untuk belajar, nggak disambi hal-hal yang lain, nggak disambi ngerjain sesuatu dan seterusnya. Biar teman-teman itu betul-betul fokus, di mana ada fokus, di situ ada pertumbuhan teman-teman. Itu kata guru saya, Pak Tung ini. Kalau teman-teman fokus, pasti ilmu itu gampang banget masuknya. Nah, di sini saya akan menyampaikan apa yang saya sudah lakukan teman-teman ya, apa yang saya sudah pelajari dari mulai saya jualan pakai WhatsApp ya sampai hari ini closing pun menggunakan WhatsApp semuanya teman-teman, transaksi menggunakan WhatsApp dan sudah berjalan dari 2020 awal sampai 2024 hampir 5 tahun ini teman-teman, dan bersyukur sampai hari ini terus mendapatkan customer dan seterusnya, dan saya terus belajar teman-teman, mulai dari bikin konten, mulai dari list building, membangun funnel, kemudian menggunakan kunci WhatsApp Blast dan seterusnya. Nah, di sini akan saya bahas cara jitu membangun database kontak WhatsApp. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman. Coba cek di kontaknya teman-teman atau database-nya teman-teman sudah ada berapa ribu atau berapa ratus atau berapa puluh kontak WhatsApp di handphonenya teman-teman. Coba komen. Saya pengen tahu jumlahnya. Oke, ambil ini ya, 2100, 4000. Kak Lanita, 2000 sekian, 8000, 1116, 1000, dan seterusnya. 700-an, Sud Melinda. Oke, teman-teman. Nah, di situ teman-teman sudah ada 4000, 1000, dan seterusnya. Ya. Nah, itu adalah sebuah aset, teman-teman. Jadi, teman-teman, saya sering banget ngomong bahwa kontak WhatsApp itu adalah aset. Adalah aset untuk jualan teman-teman yang nantinya bisa dikonversi menjadi pembeli. Nah, nanti kita akan belajar langkah-langkahnya. Nah, buat teman-teman yang mau saya promosikan bisnisnya secara gratis, cukup mudah ya, teman-teman, bisnisnya akan saya promosikan secara gratis dengan syarat silakan teman-teman bisa share aktivitas atau momen-momen saat teman-teman mengikuti Zoom atau webinar malam hari ini. Kemudian jangan lupa untuk tag saya di @cerdasin_Indonesia.
Nah, nanti setiap story yang teman-teman buat akan saya repost di Insta story saya sehingga teman-teman bisa mendapatkan exposure dari follower saya. Oke, silakan teman-teman bisa dokumentasikan apapun yang teman-teman sedang pelajari malam hari ini. Nah, buat teman-teman silahkan bisa on cam ya. On cam ini adalah sebagai bentuk bahwa teman-teman itu komitmen, bahwa teman-teman itu serius mau belajar. Dan saya doakan teman-teman yang sudah on cam itu dimudahkan untuk belajar malam hari ini dan nantinya menerapkan setiap materi yang saya sampaikan. Oke, silakan boleh on cam, teman-teman. Kak Lanita, terima kasih. Kak Fatia Sikri, terima kasih. Pak Hardi juga terima kasih. Pak Arman Toyota sudah on cam, terima kasih. Kak Heni, terima kasih. Kak Heni sudah on cam. Oke, sudah saya record ya Kak Diku, jadi nggak perlu ini. Oke, nah kita akan mulai teman-teman ya. Di sini sebelumnya saya rasa teman-teman sudah kenal siapa saya karena teman-teman sebelum masuk ke webinar ini kan awalnya juga datang dari Instagram saya beberapa yang mungkin ya. Karena saya fokusnya itu membangun trafficnya melalui Instagram. Jadi rata-rata teman-teman yang masuk ke webinar malam hari ini bisa jadi entah dari iklan, ya, saya menjalankan iklan 2 hari kalau tidak salah, itu juga dari organik ya. Mungkin teman-teman dapatnya dari Instagram. Nah, saat ini saya membangun Promjina.id atau Promjina Media Digital itu adalah agensi digital marketing di Kota Solo ya. Saya melayani agensi kami melayani jasa pembuatan website, landing page, kemudian jasa Google Ads, kemudian kita juga punya tools WhatsApp Plus, tools Customer Relationship Management, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya, kesibukan saya saat ini. Juga setiap hari saya bikin konten di Instagram. Jadi kalau teman-teman follow, pasti setiap hari mendapatkan konten dari saya. Oke, teman-teman yang siap untuk belajar list building atau membangun kontak WhatsApp dengan cara yang benar, coba komen saya siap. Saya siap. Kak Cut, saya siap, Kak Lanita. Wow, antusiasnya. Saya makin semangat, teman-teman, kalau teman-teman juga excited. Nah, saran saya, teman-teman, untuk mencatat. Karena manusia itu, teman-teman, banyak kekurangannya. Jadi, teman-teman siapkan kertas atau notes atau catatan, supaya teman-teman itu tahu apa yang dipelajari, dan nanti to-do list yang akan teman-teman lakukan, teman-teman itu mudah untuk mengaplikasikannya. Ya, jadi saya sarankan teman-teman untuk catat. Siap tapi gaptek. Apakan jangan bilang gaptek Kak Lanita ya. Manusia pokoknya bilang saya mau belajar daripada saya bilang saya gaptek, lebih baik saya mau belajar. Jadi ubah kata-kata bisa mengubah hasil juga. Oke, kita akan kembali ke slide teman-teman. Apa itu list building? List building itu sudah sangat familiar ya teman-teman di dalam digital marketing. List building itu adalah membangun database. Nah, database itu sendiri adalah kontak WhatsApp, email, dan nama. Itu yang paling basic teman-teman. Tetapi sebetulnya masih banyak hal yang lain. Seperti pixel, seperti alamat, seperti demografi, seperti umur, handphone yang digunakan, itu juga database. Nah, tetapi saya akan menyederhanakan di dalam webinar malam hari ini. Database yang saya maksud di sini adalah nomor WA, paling mudah, email, dan nama. 3 itu sudah cukup, teman-teman. Itu yang paling wajib ketika teman-teman nanti ingin jualan menggunakan strategi digital marketing, khususnya WhatsApp marketing. Dan di sini saya ada tanda merah di sini ya, teman-teman. Nah, di sini legal. Legal artinya teman-teman mendapatkan database itu secara benar, tidak tukeran database, tidak beli database, tidak scrap database, bahkan tidak nyolong database. Ya, nah kalau teman-teman tahu bahwa em, kenapa saya bilang tadi beli database, ya sekarang faktanya teman-teman di marketplace, teman-teman buka aja di Shopee gitu ya, jual database nomor WA atau jual database sesuai lokasi, itu banyak yang jualan teman-teman. Tetapi saya bisa garansi bahwa
database yang dijual di situ itu konversinya hampir nol, teman-teman. Artinya apa? Niche-nya tidak jelas, kemudian target marketnya tidak jelas, dan seterusnya. Nah, malam hari ini saya akan membagikan bagaimana caranya supaya teman-teman itu bisa mendapatkan kontak WhatsApp, database yang mereka itu siap beli produknya teman-teman, teman-teman mendapatkannya secara legal, ya. Nah, kita akan ke ilustrasi ya. Kalau teman-teman itu menggunakan atau jualan online tanpa list building, tanpa menggunakan strategi mengumpulkan database, teman-teman ibaratnya seperti ini. Ya, katakanlah teman-teman punya produk, ya. Ada yang jualan fashion, jualan mobil, kemudian jualan jasa, ada yang jualan herbal, kemudian tadi ada yang punya jasa jahit dan seterusnya. Nah, ketika teman-teman itu tidak punya database, nomor WA, nama, atau calon-calon customer, teman-teman akan bingung. Punya produk, tapi nggak punya list kontak WhatsApp yang banyak, bingung jualannya kemana. Pada akhirnya, teman-teman tidak akan bisa jualan atau no sale. Nah, berbeda kondisi ketika teman-teman itu punya database. Ketika teman-teman itu punya database, ini saya perluas saja biar gampang. Ketika teman-teman itu punya database, ini sebenarnya. Nah, oke, sudah. Saya jelaskan. Ketika teman-teman itu punya database, di sini teman-teman punya produk, ya, punya produk, dan teman-teman punya list database, maka teman-teman itu semudah ngeblas, semudah broadcast email, semudah pesan siaran, teman-teman itu langsung bisa mendapatkan sales. Dan itu bahkan tanpa biaya iklan, karena teman-teman kan semudah ngeblas, semudah pesan siaran, dan seterusnya. Tetapi berbeda kalau teman-teman tidak menjalankan list building. Teman-teman akan bingung jualan kemana. Nah, sekarang kita akan lihat manfaat dari list building itu apa sih manfaatnya. Pertama, kalau teman-teman itu, saya mute dulu ya teman-teman ya. Ketika teman-teman itu pegang database, ya, teman-teman itu ke depannya bisa follow up kapanpun teman-teman mau. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore. Karena teman-teman kan pegang nomor WA, pegang email, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kalau teman-teman itu punya produk baru, misal, ya, teman-teman itu nggak pusing mau ngabarin ke siapa, mau jualan ke siapa. Ya, tinggal teman-teman kabarin lewat WA, kabarin lewat grup, kabarin ke database atau list yang sudah teman-teman tadi punya, gitu ya. Nah, yang selanjutnya tentu bisa menekan biaya iklan. Ingat ya teman-teman, kalau teman-teman itu mencari customer baru, itu biayanya 5 kali lebih mahal dibandingkan teman-teman itu memelihara atau menawarkan kepada orang yang sudah ada dalam database teman-teman. Nah, yang keempat, ini penting banget ketika teman-teman nanti suatu saat misal teman-teman itu ngiklan pakai Meta Ads atau Facebook Ads. Ada yang namanya lookalike audience. Nah, lookalike audience ini teman-teman, misal Anda punya nomor WhatsApp, email, kemudian punya nama, itu adalah daftar pelanggan Anda. Nah, data tersebut Anda bisa upload ke Meta Ads. Tujuannya apa? Supaya Facebook atau Meta itu bisa mencarikan audiens yang sejenis atau serupa dengan pelanggan teman-teman. Ya, jadi teman-teman akan lebih mudah untuk mencari target market yang mirip dengan pelanggan teman-teman. Nah, itu adalah 4 manfaat ketika teman-teman nanti menjalankan list building atau memiliki database calon customer atau customer. Nah, aturan ketika teman-teman itu membangun list building atau belajar menggunakan membangun database, ya. Yang pertama teman-teman, ingat ya, kemarin di webinar tanggal 13 itu ada juga yang punya database banyak teman-teman. Tetapi pertanyaannya, apakah database itu berkualitas? Daya belinya ada. Nah, jadi fokusnya kalau teman-teman itu membangun database kontak WhatsApp, jangan main quantity atau jangan main banyak-banyakan.
Kalau main banyak-banyakan, ya saya sendiri punya ratusan ribu kontak WhatsApp teman-teman atau list database nomor. Nah, pertanyaannya apakah mereka itu sesuai list atau apakah mereka mampu beli produk Anda gitu. Nah, jadi fokusnya itu adalah kepada kualitas dari database itu sendiri ya. Nah, yang kedua, teman-teman itu jangan beli atau scrap data. Nah, ini sebetulnya cukup berbahaya teman-teman. Karena apa? Ketika teman-teman misal scrap data, kemudian teman-teman blast, mereka kan nggak kenal siapa Anda. Ya, tingkat blokirnya ketika teman-teman itu pakai tools ya, misal atau ngeblas ke database yang nggak jelas, itu resikonya tinggi. Nah, cara yang benar teman-teman adalah melakukan yang namanya opt-in. Opt-in ini teman-teman menggunakan formulir yang orang itu secara sadar dengan sukarela mengisi data itu. Contohnya seperti teman-teman yang masuk ke webinar ini, awalnya itu kan melihat konten saya di Instagram, kemudian tertarik mau belajar WhatsApp marketing atau webinar malam hari ini, kemudian ngisi data. Nah, itu adalah cara yang benar. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan database itu, jangan mentang-mentang sudah punya data, kemudian langsung jualan. Tetapi ingat, ada sebuah proses teman-teman. Ada yang namanya funneling. Dari yang awalnya itu asing, kemudian tertarik, setelah tertarik itu diedukasi, setelah diedukasi, akhirnya dia menjadi pembeli. Nah, itu ada urutan-urutannya teman-teman. Nah, itu adalah aturan ketika teman-teman nanti membangun database kontak WhatsApp. Nah, ini adalah contoh cara saya membangun database kontak WhatsApp hingga bisa jualan seperti saat ini teman-teman ya. Di sini adalah riwayat transaksi 4 bulan terakhir ini teman-teman ada 19 juta, 13, 12 juta, 16 juta. Dan saat ini sudah yang 8 juta ini 3 hari terakhir ini. Dan sekarang sudah 10 jutaan lebih teman-teman. Ya bersyukur karena saya juga setiap hari belajar di teman-teman, bahkan beli kelas online, beli kelas ngiklan dan seterusnya, Google Ads dan masih banyak lagi teman-teman. Ya, ini adalah bukti saya bahwa saya menjalankan apa yang saya sharingkan malam hari ini. Nah, dan ini adalah bukti juga bahwa saya sering banget closing rata-rata closing saya itu menggunakan WhatsApp teman-teman. Ya, di sini ada jasa landing page ya, kemudian ada tools WhatsApp Blast, kemudian ada WhatsApp Blast lagi, ada jasa pembuatan website, ada WhatsApp Blast lagi dan seterusnya. Oke, nah sekarang gimana Mas caranya untuk membangun kontak WhatsApp yang banyak? Nah, buat teman-teman yang betul-betul ingin tahu, yang bersemangat, coba komen siap ya, supaya teman-teman nggak ngantuk ya. Kita interaktif saja. Kak Agung siap, Kak Isti siap, Kak Alfi siap, Kak Digo siap, Kak Fakia siap, Kak Lanika siap. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa untuk dicatat ya. Jadi fokus ya. Jangan lupa untuk dicatat. Kita langsung masuk ke langkah pertama ya, teman-teman ya. Teman-teman itu yang pertama adalah menentukan target audiensnya teman-teman. Teman-teman ya. Target audiens ini teman-teman bukan semudah teman-teman saya coba nanya. Misal di sini ada Pak Arman, kemudian ada Kak Rida, ya, kemudian ada Pak Fakia, kemudian ada Pak Adi, Kak Nur, Kak Hidayah. Nah, saya tanya, target market teman-teman apa? Biasanya kalau orang Indonesia atau bahkan pemula menjawabnya, target market saya semua orang, Mas. Ketika ketika teman-teman itu ngomong target market saya semua orang, teman-teman sama dengan tidak tahu target marketnya. Dan ketika teman-teman jualan, saya jamin nggak akan laku. Nah, bahkan ada juga yang nyebut target market saya mahasiswa, Mas. Mahasiswa itu kan banyak. Nah, yang benar ya teman-teman, menentukan target market itu dimulai dari problem yang dialami mereka. Nah, problem ini coba teman-teman jawab 4 pertanyaan ini. Kira-kira apa masalah mereka? Kesulitannya mereka apa? Dan tantangan yang sedang mereka hadapi sekarang itu apa? Yang kedua,
ketakutan yang mereka miliki ketika problem itu terus terjadi, itu apa? Nah, teman-teman jawab 4 pertanyaan ini. Apa tujuan dan keinginan mereka sekarang ini? Impian atau dream-nya mereka itu apa? Yang keempat, ya, aspirasi yang mereka punya itu apa? Ya, mimpi. Kalau teman-teman bisa menjawab 4 ini pakai asumsi aja dulu teman-teman ya. Jadi nggak usah yang terlalu gimana-gimana. Coba teman-teman yang sudah punya pelanggan dicek aja atau divalidasi menggunakan 4 pertanyaan ini. Nah, nanti teman-teman akan mudah menjawab pertanyaan ini. Nah, ketika teman-teman sudah tahu, oh problemnya mereka itu ini Mas, sering keringetan ketika misal atau susah tidur katakan susah tidur di malam hari dan seterusnya ya teman-teman harus cari tahu problem dari audiens atau target marketnya teman-teman. Nah kalau sudah tahu problemnya apa, kira-kira nih pakai asumsi dulu mereka itu ngumpulnya di mana. Ya contoh katakan di Instagram, ngumpulnya di TikTok, ngumpulnya di Facebook, atau ngumpulnya di Thread atau di Twitter dan seterusnya. Nah teman-teman analisa 2 langkah ini. Ketika teman-teman tahu problemnya apa, lokasinya di mana, ya, teman-teman nanti yang ketiga bisa menentukan audiens spesifiknya. Ya, audiens spesifik ini nanti akan bermuara ke dalam misal kebiasaannya mereka apa sih, kemudian bahasa yang digunakan apa sih, pakai gua elu atau kamu aku atau anda saya dan seterusnya. Nah, ini nanti teman-teman semakin mengenal audiens akan semakin tahu audiens yang spesifik itu seperti apa. Atau istilahnya itu deep audience, ya. Nah, ketika 3 langkah tadi dari problem, kemudian lokasinya di mana, kemudian teman-teman sudah tahu target market spesifiknya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman adalah membuat yang namanya leads magnet. Ya, saya ulangi lagi bahwa leads magnet ini adalah sesuatu yang teman-teman berikan secara gratis, ya, yang bisa membantu problem target audience tadi ke impiannya. Ya, jadi leads magnet ini adalah solusi untuk mereka tadi. Dan ingat teman-teman, leads magnet ini harus berhubungan dengan produk yang teman-teman nanti akan jual. Ya, jangan melenceng jauh. Ketika teman-teman jualan misal fashion, tapi menawarkan lead magnet tentang obat kuat itu kan nggak nyambung teman-teman ya, jadi jangan melenceng jauh, tetap harus berhubungan dengan produk utama yang teman-teman nanti akan jual. Nah contohnya teman-teman ya ada ebook atau panduan ya atau ada video tutorial step by step dan seterusnya. Yang kedua template design, ya ini biasanya dipakai oleh para digital marketer, tetapi kalau teman-teman ini produknya fisik, teman-teman coba bisa cari ya ada free trial kalau teman-teman ini jualannya software atau teman-teman jualannya tools, itu teman-teman bisa menggunakan free trial ya. Ini juga yang saya terapkan ketika saya menjual tools WhatsApp Blast. Ada yang namanya trial 3 hari ya. Kalau mereka puas mereka akan beli tahunan. Nah yang keempat misal teman-teman itu punya produk makanan ya, teman-teman bisa tes tadi. Nah ketika teman-teman sudah tahu leads magnet yang tepat untuk mereka, nah nanti teman-teman tinggal caranya untuk menangkap database, nama, nomor WA, dan email, atau minimal nomor WA dan namanya, ya. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang bingung ya, kalau produk saya ini lead magnetnya kira-kira apa ya, Mas? Nah, nanti kita akan di sesi tanya jawab teman-teman. Nah, dari lead magnet ini nantinya kita akan mendapatkan data, dan data ini akan kita manajemen, teman-teman. Nah, manajemen datanya ini teman-teman bisa menggunakan WhatsApp, Telegram, atau kalau teman-teman punya aplikasi sendiri bisa menggunakan platform teman-teman sendiri. Tetapi saya rasa teman-teman akan lebih familiar menggunakan WhatsApp ya. WhatsApp grup, WA Japri, dan seterusnya. Nah, data-data ini di manajemen teman-teman ya. Langkah selanjutnya ketika teman-teman nanti sudah tahu pertama target marketnya, kemudian leads magnetnya itu sudah siap. Nah, teman-teman nanti
tinggal caranya untuk menjangkau target market itu. Ya, tadi kan teman-teman di slide pertama itu sudah tahu nih di mana. Berarti kan di Instagram, TikTok, atau Facebook. Nah, kalau Anda sudah tahu tempatnya di mana, berarti sekarang langkah yang selanjutnya adalah membuat konten di platform itu. Tujuannya apa? Membuat konten. Ya, membuat konten itu tujuannya adalah mencari perhatian atau attention dari target market itu. Nah, contohnya ya teman-teman, ketika teman-teman itu punya toko online, punya website, punya landing page, ada dua sumber traffic yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama sumber trafficnya adalah search engine. Nah, search engine ini tidak lain tidak bukan adalah Google itu sendiri yang atau mesin pencarian Google. Ya, jadi orang itu nyari baju, kemudian nyari mobil, kemudian nyari sesuatu, jasa dan seterusnya itu menggunakan Google. Nah, yang kedua, konten sosial media. Dan ini sudah sangat wajib di era sekarang. Jadi kalau teman-teman belum pakai sosial media, tapi mau jualannya laris, nggak mungkin teman-teman. Ya, sekarang itu wajib banget pakai sosial media. Nah, dua sumber traffic ini yang saat ini populer di teman-teman. Nah, apa sih untungnya ketika teman-teman itu menggunakan sosial media? Yang pertama, tanpa modal, gratis, teman-teman nggak perlu beli. Yang kedua, teman-teman bisa membangun hubungan dengan audiens. Membangun hubungannya itu melalui konten, melalui Q&A, melalui webinar seperti ini juga membangun hubungan, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, bikin konten itu menunjukkan bahwa teman-teman itu real. Real itu betul-betul orang gitu loh. Betul-betul jualan, bukan penipuan dan seterusnya. Nah, ini adalah cara yang terbaik untuk menunjukkan keaslian brandnya teman-teman. Ya, jadi saran saya memang harus sekarang itu bikin konten teman-teman ya. Nah, kalau bikin konten teman-teman kan bisa pakai IG, Facebook, TikTok, YouTube dan banyak platform lainnya. Nah, teman-teman bisa mendapatkan sumber traffic atau bisa mendapatkan banyak database dari platform-platform ini ya. Pada dasarnya kan orang itu pakai sosial media teman-teman. Ya, hampir semua orang itu pakai sosial media. Nah, semua platform ini teman-teman, ini tidak dalam kendalinya teman-teman. Karena apa? Contoh katakan misal kita nggak tahu ya, apakah Instagram itu bisa jadi 5 tahun ke depan sudah nggak ada. Kemudian Facebook misal 2 tahun lagi udah nggak ada. TikTok misal di banned dari Indonesia. Kan bisa jadi ya, kita nggak tahu. Nah, itu tidak dalam kendali kita, tidak bisa di-manage. Misal katakan, wah algoritma TikTok ganti, algoritma YouTube ganti. Itu tidak dalam kontrol kita. Dan teman-teman kita ketika bikin konten, teman-teman itu sebetulnya sedang menjaring orang secara random. Nah, webinar kali ini itu mengajarkan teman-teman untuk menggunakan sosial media untuk bisa memanage datanya followernya teman-teman. Ya, nah ujung-ujungnya atau muaranya nanti teman-teman ketika bikin konten itu harus bisa menggunakan opt-in form. Simpelnya opt-in form itu adalah formulir yang simpel gitu ya. Kayak teman-teman mendaftar webinar ini kan ngisi opt-in form atau landing page sederhana gitu ya, formulir. Nah, bermuaranya nanti ke situ dan ketika teman-teman sudah paham, nanti teman-teman akan praktek, praktek bagaimana caranya. Ya, di sini contoh, ini saya menggunakan Instagram karena saya sendiri kan menggunakan IG ya teman-teman untuk membangun list building ini. Nah, jadi saya akan memberikan contoh ketika saya membangun ribuan database kontak WhatsApp itu menggunakan Instagram. Contoh, langkah pertama yang saya lakukan adalah bikin IG story. Nah, IG story ini memancing audiens untuk melakukan sesuatu. Ya, contoh saya bikin webinar gratis ini, salah satunya juga menggunakan story IG. Nah, kemudian saya menawarkan nih buat teman-teman yang mau belajar tentang WA marketing untuk membangun database dan seterusnya, silakan boleh komen ikut. Nah, di situ nanti akan banyak orang yang
tertarik teman-teman. Otomatis kan kesaring orang-orang yang mau belajar dan nggak belajar. Nah, mereka yang sudah menjawab ikut tadi, otomatis akan mendapatkan DM dari saya. Ya, mendapatkan DM dari saya. Nah, di sini audience get lead magnet atau mendapatkan yang saya tawarkan tadi. Ya, ini hanya contoh. Misal teman-teman bikin IG story, kemudian menawarkan promo nih khusus akhir tahun, misal diskon 50%, silahkan komen ikut atau mau promo atau DM promo. Nah, ketika mereka itu DM promo, mereka akan mendapatkan kupon diskonnya. Ya, katakan mendapatkan diskonnya atau lead magnet tadi. Nah, di sini teman-teman nggak akan bisa kalau misal banyak banget orang yang komen secara beruntun ya, banyak banget yang komen, nggak mungkin teman-teman itu menjawab manual satu-satu, itu akan bikin capek teman-teman. Nah, saya menggunakan manager untuk automation ini. Supaya apa? Ketika ada yang replay story, bisa menjawab otomatis. Dan teman-teman, mungkin beberapa di sini juga mendapatkan automation dari saya. Nah, dari lead magnet ini, itu bisa, kalau banyak orang yang mereplay story-nya teman-teman, maka Instagram secara otomatis akan menyebarkan konten teman-teman ke lebih banyak orang lagi. Dan di situ, teman-teman akan mendapatkan leads yang semakin besar. Ya, semakin besar IG mendistribusikan kontennya teman-teman, maka potensi mendapatkan audiens yang relevan itu semakin besar. Nah, ini analoginya teman-teman. Pertama kan interaksi dari DM ya, contohnya ini story. Kemudian ada yang menjawab story, kemudian mendapatkan balasan otomatis dari saya. Setelah itu, platform IG itu akan menaruh atau meletakkan story IG kita di sisi sini. Sisi ini adalah sisi di mana orang-orang itu akan banyak klik daripada di sebelah kanan ya. Itu kan nggak kelihatan. Nah, ini adalah potensi sangat besar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 113 yang merespon IG story saya. Dan di situ saya bisa mendapatkan banyak banget respon dan akhirnya saya bisa mendapatkan kontak WA dan namanya. Ya, itu adalah cara saya mendapatkan database kontak WhatsApp dengan menggunakan Instagram. Itu baru menggunakan IG Story ya teman-teman. Belum lagi yang Reels, belum lagi yang iklan dan seterusnya. Nah, di sini saya kan tadi bicara tentang opt-in form ya teman-teman, atau formulir singkatnya. Ada beberapa syarat atau komponen. Kalau teman-teman itu membuat landing page atau opt-in form, yang pertama, lead magnetnya itu harus relevan dengan target marketnya teman-teman. Harus bervalue ya, harus punya value, harus bisa memecahkan problemnya market. Yang kedua, di dalam opt-in form itu, teman-teman harus menyertakan konten yang memancing mereka untuk mengisi form itu. Nah, ketika mereka mengisi form itu, teman-teman butuh yang namanya auto respon, WA atau email. Tetapi saran saya kalau target marketnya teman-teman itu jarang buka email, buka saja WA, pakai saja WA auto respon. Ya, ini hanya bisa kalau teman-teman menggunakan tools. Kalau manual nggak mungkin sanggup teman-teman. Kalau suatu saat teman-teman punya traffic yang tinggi. Nah, di sini juga bisa WA konfirmasi atau perkenalan. Contoh teman-teman yang ikut webinar ini kan ngisi formulir, setelah ngisi formulir kan dapat WA otomatis dari saya. Nah, itu adalah cara saya menggunakan auto respon WA atau email menggunakan opt-in form ini. Ya, itu adalah toolsnya. Lalu gimana supaya audiens mudah untuk dikontrol? Database tadi bisa rapi, bisa sesuai kategorinya, kemudian bisa sesuai produk yang dibeli dan seterusnya. Nah, dari awal tadi teman-teman, kita kan bikin konten ya teman-teman. Ya, bikin konten. Nah, di sini teman-teman kalau bikin konten harus punya value, harus relevan, harus konsisten. Apalagi teman-teman pemula yang belum konten, harus juga edukatif kontennya, enak ditonton dan informatif.
konten ini tujuannya yang saya sebutkan di awal tadi untuk menarik perhatian dan mendatangkan traffic ke bisnisnya teman-teman atau ke tokonya teman-teman. Ini penting dan ini wajib, nggak bisa ditawar. Kalau teman-teman tanya, Mas, wajib nggak sih konten? Jawaban dari saya adalah sangat wajib, sangat-sangat wajib. Dan itu nanti dari konten itu akan diarahkan ke formulir isi database tadi, nama, nomor WA atau email. Nah, dari opt-in form ini teman-teman nanti bisa mendapatkan banyak banget kontak WhatsApp yang potensial menjadi pembeli sendiri. Nah, pada dasarnya kalau teman-teman itu pakai iklan atau nggak pakai iklan atau organik, atau teman-teman bikin konten viral, pada akhirnya ujung-ujungnya semuanya ini akan bermuara kepada database. Jadi kalau teman-teman bikin konten, jangan sekedar bikin konten, tetapi sebisa mungkin bisa melakukan yang namanya list building, membangun database kontak WhatsApp tadi. Nah, ini ada cara collect dan manage database kontak WA ya teman-teman. Yang pertama, contoh katakan teman-teman bikin sosial media atau bikin konten di sosmed. Nah, biasanya kan klik link di bio dan seterusnya ya. Semakin banyak orang yang mengunjungi profil WA-nya teman-teman, profil sosmednya teman-teman, maka akan banyak banget orang yang penasaran. Ini contoh katakan di sini ada Kak Nur ya, Kak Solah, Kak Adi, kemudian ada Kak Haridi, Kak Isti, Kak Agung, Pak Digo, Kak Hilda, Kak Lanita. Nah, ini kan bikin konten di sosmed. Semakin kontennya teman-teman kami, maka semakin banyak orang yang akan kepo. Ini akun IG-nya itu bahas apa sih? Ya, misal bahas tentang otomotif, bahas tentang fashion. Maka akan banyak orang yang klik link di bio. Nah, setelah klik link di bio kan mengisi opt-in form atau landing page atau mendapatkan lead magnet yang teman-teman tawarkan tadi. Nah, dari situ teman-teman wajib wajib banget untuk mengkategorikan database tersebut. Ya, kalau saya sendiri sudah mengkategorikan teman-teman setiap database yang saya punya. Apakah dia itu tertarik tentang jasa pembuatan website? Apakah mereka itu adalah peserta webinar hari ini? Apakah mereka itu adalah peserta webinar yang berbayar di saya dan seterusnya. Itu saya sudah mengkategorikannya di dalam database saya. Nah, kalau teman-teman pakai iklan, teman-teman bisa menggunakan landing page. Ya. Landing page ini wajib banget kalau teman-teman mau iklan ya, pakai Meta Ads dan seterusnya. Nah, dari situ teman-teman juga harus mengkategorikan audiens-audiens yang dari iklan tadi. Nah, katakan teman-teman punya event offline, tadi ada yang jualan properti. Nah, biasanya properti itu identik dengan gathering ya atau acara offline. Nah, itu juga bisa menggunakan formulir secara digital. Ngisi form, kemudian nanti dia database-nya atau nomor namanya itu akan dikategorikan secara otomatis. Nah, dan semuanya itu gimana Mas cara untuk mengkategorikannya? Kalau teman-teman manual, ya berarti kan pakai Excel. Excel-nya itu dikategorikan, misal ini customer produk A, customer produk B, customer produk C, dan seterusnya. Itu kalau manual. Tetapi teman-teman sebenarnya di zaman digital sekarang banyak banget tools yang membantu teman-teman untuk menyimpan database itu secara sesuai dengan kategorinya. Nah, itu nanti hubungannya dengan tools atau automation-nya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Di awal tadi kan kita sudah ngomongin tentang sosial media, kemudian mengkategorikan database-nya. Nah, ini adalah flow atau alur ketika teman-teman nanti ingin membangun database ya. Yang pertama dari user trigger. Anda bikin konten di sosial media, kemudian Anda menawarkan lead magnet tadi. Nah, ketika lead magnet itu tadi diisi atau mereka banyak banget yang mau lead magnet yang teman-teman tawarkan, di sini automation in action. Ya, kemudian setelah mereka itu mengisi database, mereka akan mendapatkan WA secara otomatis atau email secara otomatis. Nah, emailnya ini bisa berupa email perkenalan atau mengucapkan selamat datang. Ya, supaya nggak kaget teman-teman, kok dia ngisi database, kemudian dapat pesan. Nah, itu kan wajar ketika mereka ngisi data, kemudian dapat
email atau dapat WA kan wajib. Nah, kemudian hari kedua, ketiga, dan seterusnya ini dinamakan sequence. Nah, ini teman-teman bisa lakukan yang namanya automation ya. Ini hanya bisa dijalankan kalau teman-teman itu menggunakan tools. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga teman-teman itu mau mengirimkan edukasi, mengirimkan follow up itu sudah disampaikan secara otomatis teman-teman. Nah, ini hanya bisa ingat hanya bisa dijalankan ketika teman-teman itu menggunakan tools. Kalau manual ya siap-siap lama teman-teman, mengirim pesannya juga lama, apalagi ke banyak database. Nah, dari alur yang seperti ini teman-teman nanti akan bisa mencapai goal ini. Goalnya apa ya? Teman-teman bisa mendapatkan customer baru. Nah, sekarang buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang funneling tadi, yang tentang mengumpulkan database, teman-teman bisa catat nanti kita di sesi tanya jawab. Sekarang kita akan masuk ke materi strategi untuk bisa saling save nomor WhatsApp, ya, saling save nomor WhatsApp. Kita akan pelajari apa sih pentingnya saling save nomor WhatsApp. Yang pertama, teman-teman, dianggap penting. Orang yang menyimpan kontak WA Anda, hari ini, Anda itu dianggap, wah misal nih, tadi ada kakak yang punya Kak Adriana, Kak Agung, Kak Adi, Kak Bagus, Kak Fakia, misal punya bisnis gitu ya, fashion katakan. Kalau nomor WA-nya teman-teman itu disimpan, artinya teman-teman kan suatu saat akan dibutuhkan. Nah, itu pertama. Yang kedua, jika broadcast, pesan pasti masuk. Ya, syarat dari pesan siaran ketika teman-teman menggunakan WA itu harus saling save nomor supaya pesan siaran teman-teman itu bisa masuk. Tapi kalau teman-teman menggunakan tools WhatsApp Blast, biasanya tanpa saling save nomor bisa masuk pesannya. Nah, itu kelebihan kalau pakai tools. Yang ketiga, meminimalisir dianggap spam. Spam itu kan pada dasarnya adalah pesan yang tidak diinginkan. Ya, nah di sini kalau teman-teman sudah save nomor, nomornya itu di-save oleh calon pembeli, mereka tidak menganggap ini spam. Kecuali teman-teman brutal ya, sehari ngirim pesan promosi sampai 5 kali, yaitu orang terganggu juga. Gitu. Saya sendiri kalau di broadcast promosi setiap hari juga saya blokir biasanya seperti itu. Nah, bahkan WA sendiri itu tidak mengizinkan kalau kita itu mengirimkan pesan di luar kontak kita. Itu ada aturannya teman-teman. Ada di webnya WhatsApp itu ngomong seperti itu. Nah, benefitnya kalau teman-teman itu saling menyimpan nomor, itu bisa lihat story WA, ya, bisa saling lihat story WA. Dari story WA itu bisa terjadi interaksi, ya, interaksi meningkat. Makin banyak orang yang saling share nomor dengan Anda, maka makin banyak potensi interaksinya juga. Nah, dari interaksi yang meningkat tadi, ujung-ujungnya kepada apa? Kepada transaksi. Jadi prinsipnya kalau di WhatsApp itu tidak akan pernah ada transaksi kalau tidak diawali dengan interaksi. Ya, itu rumus kalau teman-teman ingin jualan menggunakan WhatsApp. Ya, sekarang caranya gimana supaya kita bisa saling save nomor dengan target market kita. Ya, caranya gimana? Coba teman-teman komen yang sudah menjalankan. Caranya gimana supaya bisa saling save nomor? Coba teman-teman komen yang tahu caranya. Yang tahu caranya ya, yang sudah melakukan. Coba Mas bicaranya cepet-cepet baik. Oke, soalnya banyak Kak. Oke, saya akan coba pelankan ya teman-teman. Caranya tawarkan value, misal bisnis yang tawarkan potensi untung. Ada lagi, itu kurang spesifik ya Kak. Kalau intinya supaya mereka itu mau nge-save dan kita tahu kalau nomor kita itu di-save. Ada lagi, oh, 46 orang sudah gabung, sudah mau belajar. Oke, kita akan masuk caranya gimana ya.
Caranya yang saya lakukan selama ini, teman-teman. Yang saya lakukan selama ini adalah pertama, bikin sesuatu yang membuat orang itu ke-trigger atau terpicu untuk mendapatkan sesuatu yang gratis. Biasanya orang itu kan suka yang gratisan kan. Nah, biasanya saya bikin lead magnet itu kayak 50 template story WA gratis. Atau misal ebook teknik closing gratis. Nah, di sini saya menjalankan automation. Ya, ketika orang itu, misal saya bikin konten di IG. Buat teman-teman yang mau 15 teknik closing gratis, silakan teman-teman komen closing. Saya akan mengirimkan DM ke Anda. Ketika mereka itu mengisi atau komen closing, maka mereka akan mendapatkan DM otomatis. Nah, di DM itu ada link atau tombol yang saya sertakan. Tujuannya apa? Ketika mereka klik, mereka akan ngechat ke WA saya, ke admin ini, mau ebook 15 teknik closing. Ini temponya saya pelankan teman-teman supaya gampang untuk ditangkap. Nah, ketika mereka itu sudah chat seperti ini, pakai keyword teknik closing, maka di sini saya menjalankan balasan otomatis. Ya, di situ ada salam kenal ya Pak untuk mendapatkan ebook 15. Silakan tip nomor ini atas nama propgina.id. Jika sudah, kirimkan bukti screenshotnya. Nah, ini adalah cara saya memastikan bahwa orang itu betul-betul menyimpan kontak dengan saya. Ya. Nah, di situ pada akhirnya saya akan mengirimkan 15 ebook teknik closing. Nah, kebayang ya teman-teman ya, cara yang saya lakukan ya. Ya, di sini kebayang. Coba komen teman-teman, kebayang nggak? Nah, di sini teman-teman bisa tegakkan. Misal, apa sih yang membuat target teman-teman itu mau menyimpan gitu. Entah misal, contoh teman-teman bikin giveaway. Tapi giveaway-nya itu hanya diadakan di story WA. Nah, kalau giveaway diadakan di story WA, berarti kan teman-teman harus menggunakan, misal katakan giveaway produk gratis atau misal em, apa ya, diskon 50% buat teman-teman atau giveaway hanya buat teman-teman yang menyimpan nomor WA kami. Karena giveaway ini akan diumumkan di grup di story WA. Nah, itu adalah contoh trik-trik WA marketing ya supaya mereka itu mau menyimpan kontak WhatsApp teman-teman semua. Gitu. Nah, itu teman-teman bisa bikin Google Form. Google Form itu gratis, teman-teman. Jadi bikin Google Form, kemudian tawarkan produk gratis atau giveaway di story WA. Nah, nanti dari Google Form itu kan teman-teman mendapatkan banyak nama dan nomor WA. Nah, Google Form itu nanti kan hasilnya Excel, teman-teman. Itu bisa diupload ke Google Kontak. Sehingga dari Google Kontak itu bisa sinkron dengan kontak WA-nya teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman bikin bikin WA story, penontonnya itu semakin banyak gitu. Nah, ini adalah strategi yang saya gunakan selama ini. Oke, nah kita ke slide selanjutnya. Nah, dari user trigger ini yang saya sebutkan tadi bisa pakai landing page atau bisa pakai Google Form gitu ya. Tetapi saya teman-teman, saran saya teman-teman menggunakan opt-in form ya. Misal kayak yang saya pakai itu. Nah, ketika mereka itu mengisi database, mereka mendapatkan yang teman-teman janjikan ya. Ingat, ini adalah lead magnet. Mereka mendapatkan yang teman-teman tawarkan tadi. Nah, di situ teman-teman akan mendapatkan sebegitu banyak database. Ini contoh punya saya ya teman-teman. Ini saya menggunakan Google Form dan dapat berapa ini? 2000 sekian kontak WA, nama dan email. Nah, ini
saya kerjakan tanpa iklan, ya hanya modal konten. Dari konten itu saya tawarkan lead magnet, dari lead magnet itu saya mendapatkan sebegitu banyak database. Nah, funnel WhatsApp marketing, kalau teman-teman belum tahu atau belum familiar dengan funnel, funnel itu adalah proses, ya, proses mengubah orang asing yang akhirnya nanti menjadi pembeli, ya. Misal teman-teman bikin konten, dari konten itu kan bisa mendapatkan database, katakan 1.000 database. 1.000 database itu nggak mungkin semuanya beli, teman-teman. Akan terseleksi seiring berjalannya waktu. Dari 1.000, akhirnya misal yang ngechat WA atau tertarik dengan bromnya ada 500. Dari 500 itu yang mendaftar misal 100. Dari 100 itu katakanlah yang beli ada 10. Nah, itu dinamakan funnel, ya. Makin ke bawah makin sedikit. Nah, ini adalah contoh funnel yang sangat sederhana, teman-teman. Ini nggak terlalu ribet. Diawali dari sosial media. Sosial media ini, teman-teman bisa menggunakan organik. Contoh yang saya pakai itu organik. Nah, atau teman-teman bisa menggunakan iklan. Kalau menggunakan iklan, teman-teman harus keluar biaya iklan. Nah, dari organik ini, teman-teman menawarkan nih yang namanya lead magnet tadi. Tester bisa, freebie juga bisa, konsultasi gratis atau apapun, ya. Yang intinya ini membuat orang itu tertarik untuk isi data. Nah, dari situ, ya, dari situ teman-teman mendapatkan database-nya, ya, ngisi lead magnet tadi. Nah, atau teman-teman bisa mengarahkan mereka ke landing page ini. Dari landing page, teman-teman bisa melakukan penawaran dan akhirnya mendapatkan orderan. Ya, kalau teman-teman menggunakan iklan, ya, teman-teman bisa menggunakan landing page. Dari landing page ini langsung bisa diarahkan ke WA atau langsung diarahkan ke order. Ya, jadi orang itu bisa order lewat landing page langsung. Tetapi kalau teman-teman nyamannya ke WA dulu, konsultasi dulu, tanya-tanya dulu, nah itu teman-teman bisa arahkan ke WA. Ini adalah flow atau alur funnel WhatsApp marketing yang sangat sederhana. Nah, teman-teman yang punya pertanyaan nanti bisa ditulis di komen atau kolom Q&A. Nah, saya harap teman-teman bisa paham, ya. Sekarang saya mau tanya ke teman-teman, apakah teman-teman mau praktek lebih dalam lagi cara membangun database kontak WA dan mengoptimasi WA bisnisnya teman-teman? Ya, kenapa saya mengatakan WA bisnis? Karena jualan itu wajib pakai WA bisnis, teman-teman. Yang mau betul-betul belajar tentang membangun database kontak WA dan optimasi WhatsApp bisnis, komen mau. Ya, di sini ada Kak Adriana, Kak Agung, kemudian Kak pengguna Zoom. Kak pengguna Zoom ini Zoom-nya belum dikasih nama ini. Kak Nur, Kak Heni, Kak Majid, Kak Fakia, Kak Digu, Kak Nurul. Belum banyak Kak Risti, Kak Wita. Ayo teman-teman yang betul-betul mau mengoptimasi WA bisnisnya, membangun database kontak WhatsApp-nya dan mengubahnya menjadi pembeli. Teman-teman komen mau. Kak Nurul, Kak Solah. Kak Solah ini yang di Mesir ya kayaknya, ya. Yang di Mesir tadi. Oke, nah buat teman-teman yang sudah komen, saya sangat apresiasi. Buat teman-teman yang sudah excited, saya doakan semoga gampang untuk dipermudah dalam menjalankan ilmu pengetahuan yang saya sampaikan ini. Nah, buat teman-teman yang mau, saya akan mengadakan webinar 2 hari lagi, tanggal 20 September, tentang optimasi WA bisnis, tingkatkan penjualan. Ini webinar eksklusif, teman-teman, ya. Jadi teman-teman nanti akan belajar bagaimana mengoptimasi 11 fitur WA bisnis. WA bisnis itu banyak banget fiturnya, mulai dari katalog, ada fitur iklan juga, ada fitur balas cepat, ada fitur greeting message, ada fitur apa lagi? Centang biru, ada fitur banyak. Nah, saya akan membawakan
materi itu. Yang kedua, list building WhatsApp marketing. Nah, list building ini hampir sama dengan webinar yang saya bawakan saat ini, tetapi nanti saya akan lebih ke prakteknya, mendemokan ya, cara saya bikin landing page, tools yang saya pakai untuk bikin landing page, kemudian WA, tools WhatsApp yang saya gunakan, tools CRM yang saya gunakan. Nah, itu akan saya spill. Kemudian yang ketiga, kita akan praktek sama-sama ngiklan langsung dari WA Business. WA Business kan sekarang bisa langsung diiklankan teman-teman tanpa menggunakan akun iklan. Ya, jadi dari aplikasi WA Business, katalognya teman-teman itu bisa diiklankan langsung. Yaitu saya akan ajarkan di webinar eksklusif tanggal 20 September. Yang keempat, teman-teman akan praktek bagaimana membuat chatbot otomatis. Ya, chatbot itu bisa menggunakan tools berbayar atau tools gratisan. Nah, nanti saya akan demokan juga di webinar. Yang kelima ya, saya akan memfasilitasi teman-teman tools WhatsApp Blast selama 14 hari. Ya, selama 14 hari. Kenapa nggak selamanya? Tools ini berbayar teman-teman ya. Maaf, tools ini sebetulnya berbayar dan harganya itu ratusan ribu ya toolsnya. Tetapi saya akan memberikan teman-teman untuk tahu saja, untuk tahu selama 14 hari praktek. Dan yang keenam, teman-teman akan mendapatkan grup support dari saya. Nanti bisa konsultasi dan seterusnya. Dan webinar ini rencananya teman-teman, saya tidak akan membuatnya hanya sekali untuk eksklusif webinar ini. Semoga saya bisa ini ya teman-teman, kalau memang prakteknya itu nggak cukup dalam satu hari, saya akan mengadakan webinarnya di hari kedua dan seterusnya. Ya, semoga bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman ya. Karena fokusnya kan ini praktek. Jadi saya rasa untuk 1 jam saja nggak akan cukup. Bahkan webinar ini yang materi doang itu lebih dari 1 jam teman-teman. Ya, itu materi yang akan saya bawakan di webinar eksklusif ini dan teman-teman akan mendapatkan grup yang bisa tanya jawab dengan saya. Oke. Nah, webinar ini ya biasanya investasinya adalah normalnya itu 99.000 ya. Normalnya adalah 99.000. Tetapi buat teman-teman yang sudah mengikuti webinar malam hari ini, saya akan memberikan promo khusus ya, memberikan diskon khusus yaitu hanya sebesar 79.000 saja. Ingat, transfer terakhir adalah malam hari ini sebesar 79.000 saja. Nah, oke, itu teman-teman ya. Buat teman-teman yang serius ingin praktek dan belajar, saran saya teman-teman ikuti webinar tanggal 20 besok itu ya, karena teman-teman yang sudah join di webinar malam hari ini pun juga sudah daftar. Contohnya ada Pak Arman, ada Kak Andriana, kemudian ada Pak Noni, eh, siapa lagi saya juga kurang ini ya teman-teman datanya. Nah, teman-teman bisa daftar, nanti link untuk pendaftaran webinar eksklusif ini akan saya kirim di grup WhatsApp dan di personal WA teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke tanya jawab ya. Oke, teman-teman yang sudah menyiapkan catatan atau pertanyaan, silakan saya utamakan dulu yang open mic dan open cam. Silakan boleh tanya, saya akan buka mic-nya. Mic. Atau boleh raise hand teman-teman, angkat tangan. Silahkan yang mau nanya. Mic-nya sudah saya buka teman-teman. Jawab pertanyaan dari Pak Diku Anugrah. Ya. Izin bertanya apa aja data yang dibutuhkan untuk diisi di landing page. Ini sebetulnya sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misal Pak Diku ini butuh alamatnya, ya berarti ada alamat di situ yang diisi. Tetapi biasanya kalau database-nya itu terlalu banyak yang diisi, orang itu malas. Dulu saya pernah waktu masih belajar ngumpulin data ya, saya itu bikin nama, nama panggilan,
Ada nama lengkap, ada nama panggilan, ada tanggal lahir, ada alamat, ada nomor WA, ada email. Nah, ternyata setelah saya testing, orang itu malas ngisi sebegitu banyak. Bahkan saya dibilangin sama orang, emang itu sensus, Mas, ngisi data sebegitu banyak. Itu di, dikasih tahu sama mentor saya. Ngisi itu cukup nomor WA, nama sama email. Nah, atau paling tidak maksimal 5 lah, itu sudah banyak. Makin banyak orang itu makin males biasanya. Kecuali penawarannya itu sesuatu yang sangat seksi, sangat menawan, sulit ditolak. Nah, itu biasanya orang itu mau untuk isi sebegitu banyak data. Oke, silakan buat teman-teman yang mau nanya, boleh open mic atau open cam juga. Ada yang mau nanya nggak ini? Atau malu-malu? Berarti sudah paham semua ini. Kak cuma mau tanya untuk yang webinar yang tanggal 20 besok ini jam berapa ya, Kak? Jam 7 Kak, yang eksklusif. Dari jam 7 malam sampai jam berapa, Kak? Sampai selesai Kak. Ya, semoga maksimal jam 2 jam kayaknya sih. Nggak terlalu lama-lama sih. Nah, nanti kalau nggak cukup, kita bikin webinar hari kedua dan seterusnya. Gitu. Kita lihat sikonnya nanti. Itu Lebih ke Tanya, praktek ya, Kak ya? gimana Kak ini? Lebih ke praktek ya, Kak tadi bilangnya ya? Gimana? Ini lebih ke praktek ya untuk yang tanggal 20 Ya, besok. jadi besok saya akan list kira-kira apa yang disiapkan. Misal, kalau ada laptop bagus, gitu. Jadi sambil zoom, sambil praktek. Kemudian yang disiapkan catatan tentunya itu sama tugas apa yang mau dikerjakan setelah itu. Silakan tadi Kak siapa yang mau nanya? tanya, tanya Kak. Hmm, Kak Agung, silakan Kak. Iya, pertanyaan saya ada dua. Hmm, Yang satu tadi masalah lead magnet ya. Lead magnet. Lead magnet itu ada dua tadi, organik sama non organik atau berbayar. Selama ini kalau saya tuh pakai organik itu drive-nya tuh terlalu lambat gitu. Saya nyebar e-book itu paling-paling sehari itu cuma satu yang Ya. tertarik gitu. Hmm, Kecuali tadi kakak menyampaikan pakai ManyChat ya. Saya ya. sendiri sih belum pernah pakai ManyChat. Sebenarnya sih mau mau pakai. Kalau pakai ManyChat itu berbayar atau tidak ya? Dan dampaknya itu apa cukup bagus dibanding kalau kita harus berbayar gitu. Pertama itu. Terus yang kedua, kalau untuk WA marketing itu kayaknya kok cocoknya itu produk digital ya daripada produk fisik ya. Itu tolong disingkapi apakah nanti kita itu dengan berjualan produk fisik pakai WA marketing juga bisa. Itu aja. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Kak. Oke, WA marketing, tenaga tanpa biar nggak lupa. Oke, menjawab pertanyaan yang tadi, kalau pakai organik itu lambat ya. Tapi kalau pakai ads biasanya cepat. Ya emang faktanya begitu ya. Jadi platform itu em, kita bisa pakai dua teman-teman yang nggak paham iklan sama organik ya. Jadi organik itu nggak pakai iklan, tapi kalau ads itu pakai iklan teman-teman ya. Nah, organik tapi trafficnya lambat itu kembali lagi ke basic yaitu kontennya. Apakah kontennya itu menjangkau banyak orang? Karena kalau organik itu mau nggak mau kita mengandalkan konten kita gitu. Dan organik itu saya rasa kita harus bikin konten setiap hari. Ya, kecuali kita bikin konten kayak misal Agung Hapsah ya, nggak setiap hari bikin konten, tetapi sekali bikin konten viral. Nah, itu juga juga PR. Jadi kalau organik itu memang PR kita mengemas konten itu sehingga bisa banjir atau viral. Nah, jadi itu bisa ngikutin tren dan seterusnya. Nah, lalu pertanyaan yang selanjutnya, money chat itu berbayar atau enggak? Sebetulnya ada yang free, tapi yang
namanya free atau gratis itu biasanya terbatas. Nah, kalau money chat yang free itu hanya bisa menjalankan satu automation. Misal, kita bikin konten A. Nah, bikin konten A ini sudah pakai automation money chat. Nah, ketika kita ingin mengautomationkan konten B, konten C, konten D, dan seterusnya, itu nggak bisa. Karena sudah batasnya cuma satu untuk automation. Nah, tetapi kalau untuk belajar saja atau kepo, bisa daftar aja money chat gratis. Nah, tetapi cara settingnya cukup teknis untuk money chat. Nah, itu efeknya apa kalau kita pakai manajer? Jadi gini, banyak banget dibahas sama konten kreator juga atau digital marketer. Money chat itu teman-teman, misal saya bikin konten menawarkan tentang ebook teknik closing. Silahkan komen closing buat teman-teman yang ingin ebooknya ini. Saya akan mengirimkan ke DM Anda. Nah, semakin banyak orang yang engage atau komen, maka konten kita itu akan didistribusikan oleh Instagram ke lebih banyak orang lagi. Nah, money chat ini tujuannya adalah membalas komen tadi. Ya, misal ada yang komen closing, kemudian kita menjawab otomatisnya itu sudah di DM Kak, silahkan cek DM. Nah, itu efeknya adalah konten kita makin didistribusikan ke banyak orang. Oke, nah pertanyaan yang kedua, WA marketing ini cocoknya untuk produk digital aja. Sebetulnya tergantung Kak. Jadi produk fisik pun pada dasarnya kan sebetulnya WA itu adalah media komunikasi, media untuk interaksi. Jadi tergantung apakah produknya itu produk digital atau produk fisik. Saya rasa produk fisik pun banyak juga kok yang efektif menggunakan WA marketing karena pada dasarnya orang itu katakan jualan herbal, katakan tadi yang punya jahit, ada tadi yang jualan properti, ada yang jualan mobil juga Pak Arman. Nah, itu kan kata-kata orang nanya dulu ke WA. Jadi, em, saya rasa entah produk digital, entah produk fisik, itu sangat efektif. Tergantung kita funnelnya itu kemana. Gitu. Nah, semoga menjawab Pak Agung. Kalau belum terjawab, boleh nanya lagi. Nggak apa-apa. Semoga terjawab, Kak Agung Setio. Masih aktif nggak tadi, Pak Agung tadi? Masih aktif, Pak? Oke, ngilang kayaknya. Oke, ini siapa dulu ya ini? Kak Solah. Silakan Kak Solah. Oke, Kak. Ya, Sebelumnya terima kasih karena sudah diberikan kesempatan. ya, Em, Suara saya jelas ya? jelas. Ya, sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Saya Solah, saya di Mesir, ya seorang mahasiswa. Em, Sebelumnya saya ini emang apa ya? Sebenarnya suka aja gitu buat sharing-sharing sesuatu di status WhatsApp gitu. Dan salah satu yang suka saya sharing itu tentang makanan-makanan yang saya beli. Dan itu saya beli dari UMKM atau ya saya yang mungkin baru jualan atau ya nyari kehidupan dari berjualan. Dan ya semakin kesini alhamdulillahnya emang banyak gitu loh teman-teman saya yang akhirnya saling save dan nonton buat ngelihat status WhatsApp saya gitu. Sampai akhirnya apa ya? Mungkin cukup besar dan cukup berpengaruh dan membuat teman-teman saya yang mungkin baru jualan makanan itu jadi lebih rame dan akhirnya saya bisa review. Makin sini saya ada kepikiran satu itu buat ngebuat channel WhatsApp dan ini mungkin fitur yang apa ya eh, terbilang baru tapi udah lama. Nah, yang mau saya tanyakan eh, sebenarnya dari channel WhatsApp ini apa sih yang bisa kita maksimalin? Mungkin dari fitur-fiturnya Oke, atau mungkin apa gitu benefit yang bisa kita dapatin dari ngebuat channel WhatsApp ini. Mungkin itu aja pertanyaan. ya. Oke, Kak Solah. Untuk jadi ada fitur baru sebenarnya teman-teman. Belum lama juga. Jadi ada yang namanya
channel. Ya, channel ini adalah saluran yang satu arah. Nah, tetapi teman-teman, untuk orang itu bisa menerima informasi dari channel itu, kontak itu harus diinvite. Ya, intinya harus harus menerima, bergabung ke saluran itu atau channel itu. Nah, potensinya sebetulnya sangat banyak, Kak. Jadi ketika kita misal menginformasikan, kalau contoh saya ya, saya kan punya tools WhatsApp Blast gitu. Misal ada maintenance atau misal ada update fitur gitu ya. Nah, itu bisa diinformasikan lewat saluran itu. Jadi si yang ngikutin saluran itu nanti ada notif. Ini saya lihat di ini ya, saya demokan langsung aja. Jadi saya juga ngikutin beberapa salurannya. Nah, di sini ada fitur saluran teman-teman ya. Saluran. Nah, di sini ada yang namanya, sebentar, di sini saluran. Nah, ini contoh saluran WhatsApp ya. Saya ngikutin channel saluran WhatsApp. Mana sih ini? Oh, ini. Nah, di sini kan ada WhatsApp ya teman-teman ya. Ada WhatsApp. Jadi ketika WhatsApp itu ada fitur baru, ada channel baru, dan seterusnya, di situ saya bisa menerima info-infonya. Nah, jadi kalau teman-teman itu punya banyak kontak WhatsApp gitu. Jadi link saluran itu bisa dibagikan ke pengikutnya atau kontaknya teman-teman. Nah, dengan begitu ketika teman-teman itu promo, ketika teman-teman punya pengumuman dan seterusnya, itu akan sampai kepada mereka gitu. Jadi itu sangat berfungsi sekali, sangat bermanfaat Kak Solah. Itu ibaratnya kayak apa ya? Kayak kalau teman-teman tahu Instagram itu ada yang namanya saluran juga ya. Jadi hanya orang yang masuk ke situ yang menerima info itu. Jadi kayak eksklusif gitu loh teman-teman. Nah, itu sangat sangat bisa dimaksimalkan. Tetapi PR-nya adalah membuat orang itu mau untuk gabung di saluran itu. Itu Kak Solah. Jadi PR-nya sih itu. Kalau manfaatnya semua fitur yang dikeluarin sama WA ya tentu ada manfaatnya dan pertimbangannya. Gitu. Semoga terjawab Kak Solah. Oke, sekarang lanjut ke Kak Juliana. Kak Juliana, silakan open mic. Malam Kak, tanya lagi ya. Ya, Hmm, untuk yang tanggal berapa? 20 itu berarti besok lusa ya? iya. Berarti tanggal Jumat ya. Tanggal 2. Ya. Itu untuk apa namanya? Termasuk untuk link ID sama Tribelio juga nggak yang dibahas di dalamnya Kak? Kalau mau saya bahas sih bisa sih Kak. Soalnya kan saya pakai. Jadi nggak terlalu yang ribet nyiapin apa-apa sih. Kalau mau nanya-nanya sih nggak apa-apa. Saya demokan juga. Saya pakai dua-duanya. Oh jadi di situ juga ada untuk manajer itu kelasnya sendiri ya Kak ya? Sebetulnya saya sudah bikin panduannya Kak. Di situ ada 10 video bagaimana men-setting manager supaya story-nya bisa otomatis, kemudian reels, single post, dan seterusnya. Itu saya bikin e-course-nya sih Kak, sudah sih. Nanti kalau mau belajar saya kirim link e-course-nya. Jadi apa nggak termasuk yang besok itu ya Kak ya? Enggak sih Kak, itu beda lagi. Jadi besok itu lebih Beda fokus. lagi ya nanti. Kalau pakai manager Kak, itu memang harus orang-orang yang betul sudah aktif konten gitu. Kalau nggak konten sayang banget sudah langganan manager misal, tapi nggak dipakai gitu. Itu sih.
Iya sih, Mm-mm. belum aktif konten juga. Yang Betul. apa namanya Mm. tadi udah nyoba itu yang apa? Yang WhatsApp itu loh, yang dari Kak Gideon. Eh, WhatsApp apa sih namanya? nggak marketing blueprint. Yang pakai tools baru tadinya salah apa namanya lupa. eh yang apa sih Yang fungsinya apa? namanya? Schedule maksudnya. Oh, ini cara menjadwalkan status WA secara otomatis. Ah, ah, baru Itu saya baru pakai nyoba kayak itu gitu. sih. Ah, Mm-mm. itu Ya berapa ya? 70.000 sebulan. Tapi itu bukan punya saya. 78. Ah, 78. Itu Ya itu termasuk di Play Store, langganan sih. mm-mm. Dan itu kita harus pakai juga karena kan langganan. Sayang banget nggak dipakai. Mm-mm. Ya itu kalau masih WA sih masih ini ya masih masih butuh terus gitu. Kalau untuk kontennya yang belum sih ini. Nah, itu Jadi untuk manage itu eh direkomendasikan untuk yang sudah lama konten gitu ya. bukan lama sih, Kak. Bukan Oh, lama-lamaan. udah konten. Tapi dia itu niat atau apa ya? Dia itu punya eh, yang konten setiap hari gitu. Soalnya kan pakai manusia. Iya, iya. Ini lagi ngerapiin dulu sih, maksudnya ngaktifin aktif lagi di WA yang biar nggak bolong-bolong postingnya, pengennya gitu. Terus ngerapiin lagi pakai apa landing page seperti pakai link ID atau pakai Ya, Tribelio dan lain sebagainya kayak gitu. itu Pengennya gitu sih. Jadi nanti di kelasnya ada ya itu ya. saya akan bahas, Kak. Ya, nanti saya tambahin itu materi itu. Itu masuknya ke ranah teknis ya. Jadi Mm-mm. saya juga mengapresiasi buat teman-teman yang penting sebetulnya apa sih mindset, teman-teman. Kalau mindsetnya itu mau belajar, sebetulnya hal teknis itu bisa dipelajari gitu sih. Kalau saya sih seperti itu, belajar banyak ya dari channel YouTube kasih solusi lah, dari banyak banget yang saya pelajari, teman-teman. Jadi pada akhirnya yang menentukan kita itu bisa jualan pakai WA atau digital marketing itu mindsetnya dulu. Jadi yang ngomong misal tadi saya gaptek, ya itu cuma cari pembenaran aja. Maksudnya ya belajar aja gitu, nggak perlu bilang gaptek. Kalau teknis akan ini kak, saya juga suka sharing kok. Kalau di luar topik webinar pun nggak masalah sih, saya akan bahas. Soalnya saya juga pakai gitu. Oke, itu kak. Oh iya. Kemudian apa? Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Suaranya kok kecil? Enggak sih, kayaknya gede. Oke, silakan buat teman-teman yang mau nanya lagi, ah, raise hand ya, raise hand. Sambil saya baca komen. Karena belum paham, jadi tidak mudeng apa yang mau ditanyakan. Ya, apalagi saya. Jadi, makanya tadi dicatat dari sini. Tapi nggak masalah sih. Saya memahami daya tangkap tiap orang itu beda-beda, teman-teman. Dulu tuh saya jadi tim support di satu perusahaan gitu ya, ngajarin orang pakai aplikasi dan seterusnya. 5 tahun lalu. Dan saya ngajarin ibu-ibu gitu ya, udah sepuh, udah kepala lim, ada yang udah 70 tahun, tetapi dia itu mau belajar begini. Meskipun lambat, tetapi mau belajar kan, saya apresiasi. Saya banyak banget belajar sama orang-orang seperti itu. Saya menyadari teman-teman, banyak daya tangkapnya beda-beda tiap orang. Ini dari Kak Mia pertanyaannya, mau tanya Mas, kalau produknya macam-macam, gimana cara nawarinnya? Apakah dikumpulkan di grup atau di broadcast masing-masing? Apakah customer yang cold, warm, hot bisa digabungkan dalam satu grup? Oke, ini pertanyaannya sudah saya baca juga di grup WA. Kalau masih satu niche, Kak Mia, kalau masih satu niche, ini Kak Mia masih gabung nggak ini? Direspon dong, masih gabung ya? Kalau orang-orangnya itu masih satu niche, boleh digabungkan menjadi satu grup. Nah, tetapi di sini kan apakah customer yang cold, warm, hot bisa digabungkan? Sebetulnya nggak masalah sih, Kak.
kalau grupnya sama. Cuman yang harus dibedakan itu adalah manajemen database-nya. Nah, ini saya share lagi ya, contoh tools yang saya pakai untuk mengkategorikan database supaya nggak kecampur-campur. Ya, nggak kecampur-campur. Ini saya share di screen dulu. Tetapi tools ini berbayar ya teman-teman. Nah, contoh ini saya pakai Customer Relationship Management ya. Bahkan teman-teman yang ikut webinar malam hari ini tadi diingetin sama sistem saya. Malam Kak, dapat jam 19 kita webinar ya. Itu semuanya otomatis teman-teman pakai sistem ini. Nah, database itu bisa dikelompokkan teman-teman kalau pakai tools. Tapi kalau nggak pakai tools ya berarti kalau teman-teman punya data di Excel tadi di sendiri-sendirikan dikelompokkan. Nah, di sini ada contohnya pin Promjina kelompoknya. Kemudian ada lead magnet template story WA. Nah, ini sesuai dengan kategorinya teman-teman. Jadi nggak kecampur-campur. Sehingga ini contoh apa ya? Web misal. Nah, misal ini calon customer web. Jadi orang-orang yang interestnya atau tertarik kepada jasa web. Nah, maka ketika saya nge-follow up orang-orang yang tertarik dengan jasa web, saya mudah teman-teman tinggal kirim pesan. Nah, di situ saya bisa bikin pesan baru. Nah, bikin pesan baru ini ditujukan hanya ke orang-orang yang calon customer web ini, ada 92. Nah, inilah kelebihan kalau kita manajemennya pakai tools, itu lebih mudah. Gitu. Tapi kalau belum ada budget untuk beli tools langganan, ya sementara manual dulu untuk mengelompokkan database ini. Tanya ke Agung, selama ini apa sudah pernah jualan produk apa sih? Selama ini apa Mas sudah pernah jualan produk apa saja? Rata-rata produk yang saya jual itu semuanya digital atau jasa, tetapi saya dulu pernah jualan casing handphone yang punyanya Lipo Huang. Dropship.com itu juga menggunakan strategi WhatsApp marketing. Tapi sejak 2020 saya sudah nggak jualan produk fisik lagi. Jadi fokusnya memang ke jasa, karena saya kan agensinya digital marketing ya, rata-rata jasa Google Ads dan seterusnya. Jualan aplikasi WA kayaknya. Salah satunya Kak Digu, Pak Digu Anugrah. Mas suaranya sudah. Oke, buat teman-teman yang ingin belajar sama saya praktek nanti optimasi WA bisnis untuk meningkatkan penjualannya tanggal 20 untuk link daftarnya sudah saya kirim di grup. Teman-teman silahkan bisa daftar malam hari ini maksimal pukul 12 silahkan pembayaran hanya dengan 79.000 saja. Cuma 79.000 loh teman-teman ya. Dari harga normalnya 99.000 ya. Nanti teman-teman bisa praktek sama saya. Oke. Untuk mendokumentasikan webinar malam hari ini boleh minta bantuannya teman-teman boleh on cam please buat teman-teman yang on cam saya akan foto dulu ada berapa slide ini 3 slide. Oke, thank you Kak Sola, Kak Fatia, Kak Haja, kemudian Bu Heni, terima kasih sudah on cam ya. Semoga teman-teman yang on cam ini tambah cantik, tambah ganteng, rezekinya tambah besar. Amin. Kak Neni, terima kasih sudah on cam. Oke, kita akan foto 2 kali ya teman-teman. Saya kasih hitungan 1, 2, 3. Satu lagi teman-teman. 1, 2, 3. Nah, salah satu cara membangun traffic teman-teman. Ini sudah ya fotonya. Dengan melakukan Insta Story seperti ini. Nah, ini adalah konten yang paling simpel teman-teman. Ya, contohnya ini. Nah, ini cara sederhana buat teman-teman itu bikin konten ya. Yang masih malu bikin konten praktek aja enggak gitu. Pokok gas ya, nggak usah malu, nggak usah apa, gas, pokok gas posting. Nah, oke, saya izin untuk mengakhiri ya teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Kalau ada salah kata, mungkin ada pertanyaan yang belum sesuai dengan apa yang saya jawab ya, mohon maaf teman-teman ya.
Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa salurkan ke teman-teman yang lain. Pasti bermanfaat dan pasti dahsyat. Terima kasih teman-teman.